أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Qobas min tadaburil ayah yamurullahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam bittiba'i wahyillah alladhi yuhihi ilaih fa'amal bihi wasbir ala ta'atillahi ta'ala wa ala adha man adhaka fi tablighi risalatih hatta yaqdiyallahu fihim wa fika amrah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya supaya mengikuti wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kerjakanlah dan bersabarlah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga bersabar di atas gangguan yang dilakukan oleh orang-orang yang berusaha untuk melukaimu, menyakitimu di dalam menyampaikan risalah agama Allah subhanahu wa ta'ala sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan keputusannya, ketetapannya atas mereka dan juga atas dirimu, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yubayyinu fi awali surati Hud anna hadzal kitab alladzi anzalahu Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam uhkimat ayatuhu minal khalal wal batil thumma buyyinat bil amr wan nahyi wa bayani al halal wal haram min indillah al hakim bitadbiri al umur. Kemudian di awal surat Hud ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasannya kitab Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya bersih daripada kebatilan dan bersih daripada celak, tidak ada aib di dalamnya. Kemudian dijelaskan di dalamnya tentang perintah, kemudian dijelaskan di dalamnya tentang larangan, kemudian juga dijelaskan di dalamnya tentang perkara-perkara yang halal, kemudian perkara-perkara yang haram. Semua ini dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya itu Al-Quran. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hakim, yang maha bijaksana di dalam mengatur segala urusan, segala perkara. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya, Allah membuat aturan di dalam segala hal, di dalam segala urusan dan di dalam segala perkara. Dan semua itu berdasar hikmah kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan baca ayatnya. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ
حبة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مسروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء wakil. Qobas min tadaburi al-ayat. Petikan dari perenungan ayat-ayat yang tadi kita baca ya. Laqad taqafallahu birizqi jami'i ma dabba ala wajhil ardi tafaddulan minhu wa ya'lamu makana istiqrarihi fi hayatihi wa ba'da mautihi wa ya'lamul mawdi'a alladhi yamutu fihi kullu dhalika maktubun fi kitabin indallahi mubinin an jami'i dhalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sungguh ya benar-benar telah menjamin rezeki semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Dan ini semua adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Termasuk kita manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita menghuni ya bumi ini. Nah, kita semua ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Allah mengetahui tempat ya tinggal kita selama kita hidup di bumi ini. Allah tahu di mana kita bertempat. Dan juga Allah tahu kelak nanti kita ditempatkan atau dikuburkan di mana ya setelah kita meninggal, setelah kita wafat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat kediaman kita di masa hidup kita di mana ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui nanti kita akan ditempatkan di mana, dikubur di mana. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui ya nanti kita itu matinya di mana. Masya Allah. Jadi semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat kita hidup, tempat kita mati ya, dan tempat kita dikubur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Semua itu telah tercatat ya
di dalam kitab yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di kitab Lauh Mahfuz, ya, yang sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ini menjadi, ya, pelajaran bagi kita semua, bahwasanya kita hendaknya merasa tenang, ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan kepada kita bahwa rezeki kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menghadirkan ketenangan bagi kita dalam kehidupan ini. Allah mengabarkan bahwa Allah menjamin rezeki kita. Sudah beres, alhamdulillah. Masya Allah. Ini termasuk kabar dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjalani kehidupan di dunia ini optimis, ya. Terus semangat, pantang menyerah, ya. Karena rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah bagaimana, ya, kita tetap terus hidup, ya, bekerja, bergerak, ya, berupaya, ya, sehingga dengan begitu, ya, kita bisa meraih, menjemput, ya, rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, kita tetap berusaha, bekerja, ya. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Boleh jadi rezeki itu datang, ya, dengan sebab usaha kita, kerja kita, kemudian didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui upaya dan kerja kita, atau boleh jadi, ya, kita kerja tetapi ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan rezeki dari arah yang lainnya. Yang paling penting adalah kita jangan diam saja, ya, tapi teruslah bekerja, bergerak, ya. Nanti rezeki itu Allah Subhanahu wa taala yang akan mendatangkan kepada kita, terserah arahnya datang dari mana, entah itu dari, ya, pekerjaan itu sendiri atau dari yang lainnya, ya. Jadi pintu-pintu rezeki itu banyak disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rezeki itu datang kepada kita, ya, justru lebih tepat sekali, ya. Jadi lebih hebat lagi datangnya kepada kita rezeki itu, ya, melebihi ajal yang datang kepada kita. Masya Allah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengabarkan kepada kita, harik yadaka turzak, ya, gerakanlah tanganmu maka niscaya engkau akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, ya, bukan menggerakkan tangan seperti ini, ya. Maksudnya bekerjalah, ya. Bekerjalah, berusahalah. Sudah urusan rezeki, ya sudah, yakin Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan, datangkan rezeki itu kepada kita. Kita baca lagi ayatnya. Am yakuluna iftara qul fatu bi'ashri suwarin mislihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ
innahul haqqu min rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. Qobas min tadaburi al-ayat. Petikan tadabur dari ayat-ayat yang kita baca. Man kana yuridu bi amalihi al-hayat dunya wa mata'aha yu'tihi ma kusima lahum min thawabi a'malihim fil hayatid dunya kamilan ghairu manqus wa laysa lahum fil akhirati illa naru jahannam yuqasuna harraha wa dhahaba anhum naf'u ma amiluhu wa kana amaluhum batila li'annahu lam yakun liwajhillah. Siapa yang menginginkan dengan amalannya, ya, dia jadikan amal ibadahnya, amal solihnya sebagai tunggangan untuk mencapai tujuan kehidupan dunia, untuk mencapai materi-materi dunia yang dia inginkan, perhiasan-perhiasan dunia yang dia harapkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuai dengan apa yang menjadi obsesinya itu, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya, Allah akan bagikan kepadanya, ya, sebagai balasan dari amal yang telah ia perbuat sesuai dengan tujuan niatnya untuk mencapai kehidupan dunia, perhiasannya, materinya, dan sebagainya. Diberikan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dikurangi sedikit pun. Tetapi kelak di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa-apa, waliyadzubillah, melainkan dia akan dijebloskan ke dalam neraka jahanam yang dia akan merasakan betapa dahsyat panasnya neraka jahanam, waliyadzubillah. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang ketika beribadah, beramal soleh, dia menjadikan ibadah dan amal solehnya itu tunggangan, ya, untuk mencapai tujuan dunianya. Waliyadzubillah. Jadi niatnya tidak karena Allah, tidak ada keikhlasan di dalam menjalankan ibadah dan amal soleh. Jadi motivasinya di dalam beramal ibadah, beramal soleh adalah dunia. Waliyadzubillah. Maka pergi dari dia, ya, manfaat, faedah dari amalannya itu, dan amalannya menjadi batil, menjadi sia-sia, tidak membawa manfaat sama sekali untuk dirinya di kehidupan akhirat, karena dia mengerjakannya ketika di dunia tidak ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi justru untuk tujuan, ya, keinginannya, harapannya itu, obsesinya yaitu kehidupan dunia, materi, perhiasan, ya, dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, agar kita selalu menata hati kita ketika kita menjalankan suatu amal ibadah, suatu amal soleh, ya, agar betul-betul ibadah itu, amal soleh itu kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harapkan ketika kita mengerjakan ini kita mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengerjakan ibadah dan amal soleh itu. Kita ingin mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjalankan amal soleh dan ibadah. Tidak ada intervensi masuk di dalamnya tujuan-tujuan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa
liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Masya Allah. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas memurnikan agama untuk Allah Subhanahu wa taala, lurus jauh daripada segala bentuk kesyirikan. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah agar ikhlas di dalam menjalankan setiap amal ibadah, amal soleh dengan lurus, ya, jauh daripada segala bentuk kesyirikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, dan kita jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung, ya, agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang hendaknya kita hafal semua, ya. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita ini terjaga dari perbuatan syirik dan juga dosa-dosa yang lainnya. Baiklah, kita baca lagi ayat yang berikutnya. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul 'adzab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azaba yawmin alim. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Qobas min tadaburi al-ayat. Petikan, ya, tadabur dari ayat-ayat yang kita baca. Ulaikal kafirun lam yakunu liyafutullah fid dunya haraba wa ma kana lahum min ansar yamna'unahum min iqabih yudha'af lahumul 'adzab fi jahannam li'annahum kanu la yastati'una ayasma'u al-Qur'an sama'a muntafi' aw yubsiru ayatillahi fi hadha al-kaun ibsara muhtadin ishtighalihim bil kufri alladhi kanu alaihi muqimin. Mereka orang-orang kafir tidak akan bisa lari di dunia ini dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa lari dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan
mendapatkan siapapun yang sanggup, yang bisa menolong mereka dari hukuman azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak di akhirat mereka akan mendapatkan azab, hukuman yang berlipat ganda lagi. Wal'iyadzubillah. Semua ini karena apa? Karena mereka dahulu di dunia mereka tidak mendengarkan Al-Quran dengan pendengaran yang baik. Jadi mereka tidak mengambil manfaat sama sekali daripada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, tapi mereka tidak mengambil manfaat apapun dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Jadi mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran, tetapi tidak mengambil manfaat apapun dari apa yang mereka dengar. Wal'iyadzubillah. Dan mereka melihat, menatap tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, di dunia ini, tetapi mereka tidak melihat, memandang selayaknya orang yang ingin mencari petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini. Karena apa? Karena mereka telah terjerumus ke dalam lubang sumur kekafiran yang terus-menerus mereka berada di dalamnya. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat buruk yang bisa memalingkan kita daripada petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian barakallahu fikum jami'an. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kembali ya pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan juga tadabbur ayat-ayat daripada yang kita baca. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.